Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 2 Mahasiswa Aiken Ambon tahun 2023. Nama saya Mawar Matili, Sarjana Pendidikan Kristen. Nomor induk mahasiswa 152030104 Saya mengajar di Sekolah SMA Negeri 1 Rainis, Kecamatan Rainis, Kabupaten Kepulauan Talaut, Provinsi Sulawesi Utara. Mengajar mata pelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Pada hari ini, Kamis 30 November 2023, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran melalui video pembelajaran atau ujian kinerja di kelas 10 dengan elemen ala berkarya, dengan sub-elemen ala pemelihara, dengan materi keluarga Kristen secara umum dalam segala kehidupan. Selamat menyaksikan video saya. Saran dan usul serta koreksi saya harapkan dari dosen dan teman-teman guru. Terima kasih. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi anak-anak. Hari ini Ibu menyampaikan hal yang terindah buat kelas 10, bahwa hari ini Ibu akan mengambil video pembelajaran. Nama Mawar Matili SPDK, mengajarkan pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Saat ini mengajarkan pendidikan agama Kristen di kelas 10A. Saya adalah mahasiswa dari Aiken Ambon sebagai peserta PPG dalam jabatan angkatan kedua. Jadi saya guru di SMA Negeri 1 Rainis, Kabupaten Kepulauan Talaut, Provinsi Sulawesi Utara. Kita akan belajar hari ini. Sebelum kita belajar, kita akan dipimpin dengan doa. Salah seorang peserta ini maju ke depan. Jemput teman-teman bantu berdiri. Sebelum kita memulaikan aktivitas kita bernyanyi, hati-hati gunakan tangan. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan mulutmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Mari kita berdoa. Tuhan, sekarang kami memulaikan aktivitas kami untuk tuntun agar bisa terlaksana dengan baik. Dan nama Tuhan Yesus kita berdoa. Amin. Salam profil Pancasila. Salam cerdas berkarakter. Silakan duduk kembali. Oke, selamat pagi anak-anak. Pagi. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabar? Sehat dan luar biasa. Sehat dan luar biasa. Apa kabar anak-anak? Sehat dan luar biasa. Apakah anak-anak peserta didik sehat jasmani dan rohani? Ya, sehat. Sehat luar biasa kan? Luar biasa karena orang so sehat. Jadi hari ini kita akan belajar tentang pengertian keluarga secara umum. Pengertian keluarga secara umum. Sebelum kita masuk dalam materi, Ibu memberikan atau mengambil absen atau kehadiran ya. Netia. Hadir. Bahuno hadir. Putra Hadir.
Kole, Hadir. Mayampo, Hadir. ya, James, Hadir. Mamiloto, Hadir. Amsingsing, Lampa, Sabedu. Oke, terima kasih semua hadir. Berarti kita semua boleh diberikan waktu dan kesempatan untuk Tuhan kita belajar di sekolah ini. Ya. Sebelum kita masuk dalam diskusi, Ibu sampaikan bahwa ketika materi hari ini kita harus dapat menjelaskan, memahami peran dan fungsi keluarga secara umum, yaitu orang Kristen yang hidup secara rohani, orang Kristen yang hidup secara jasmani, dan orang Kristen yang hidup secara bahagia, dan juga orang Kristen hidup secara spiritual. Jadi ada 4 poin yang harus kita bahas di saat ini. Semoga kita semua dapat memahami apa arti yang akan disampaikan pada kesempatan ini. Maka Ibu akan bentuk kelompok. Kelompok 1 yang diketuai oleh James. Kemudian kelompok 2 diketuai oleh Suset. Ya, sudah ada lembar LKPD. Dan untuk lembar ketiga kelompok 3 adalah diketuai oleh Mbak Unu. Ya, diberikan waktu dan kesempatan untuk mendiskusikan soal yang sudah disampaikan. Kalau kelompok 1 mengenai orang Kristen yang rohani. Kalau kelompok 2 adalah jelaskan pengertian tentang orang Kristen yang hidup bahagia. Kalau kelompok 3 orang Kristen yang hidup secara spiritual. Silakan mengerjakan atau berdiskusi. Berikan waktu 3 menit. Oke, selesai. Sekarang mulai untuk mempresentasikan dari kelompok 1. Silakan kelompok 1. Silakan Jem. Kami dari kelompok 1 Ketua. akan membacakan hasil diskusi kami. Jelaskan keluarga yang hidup secara rohani dan berikan contohnya. Keluarga yang hidup secara rohani ketika seseorang telah mengalami pertumbuhan secara rohani dengan bertambahnya iman, umur, dan fungsi pola pikir. Misalnya bertambah sehat, berfungsinya sehat jasmani dan rohani, menghormati orang tua, terlebih menghormati Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Bagaimana kelompok 2 dan 3? Ada waktu sanggahan atau pertanyaan? Silakan. Menurut kelompok 2 bagaimana? Pas. Kelompok 3? Pas. Berikan aplaus buat kelompok 1 yang sudah menjawab mereka. Sekarang berikan waktu dan kesempatan untuk kelompok 2. Terima kasih. Segala yang diberikan kepada kami. Baiklah, kami akan membacakan hasil diskusi kami, yaitu jelaskan keluarga Kristen yang hidup bahagia beserta tentunya. Jawaban adalah apabila seorang mampu berpikir secara bijak, membuat keputusan dan berani mempertanggungjawabkannya, mampu berpikir nyata dan mampu mengembangkan berbagai peran secara optimal atau positif. Berikan kesempatan kepada kelompok untuk menyanggah atau menambah atau bertanya. Bagaimana kelompok 1? Pas. Pas jawabannya. Pas. Kelompok 3. Pas. Berikan aplaus buat kelompok 2 ya. Sekarang diberikan waktu kelompok 3. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami akan meneruskan soal kami. Jelaskan keluarga Kristen yang dewasa secara spiritual. Jawabannya adalah apabila seseorang memiliki hubungan iman yang intens atau intim dengan Allah secara vertikal dan mengimplementasikan buah-buah iman. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, tidak dan hukum yang menentang hal-hal itu. Terima kasih. Ada waktu untuk kelompok 2 dan 1. Pas. Kelompok 1 2 dan 1 pas. Pas. Berikan aplaus buat kelompok 3. Jadi ternyata diskusi yang kita lakukan hari ini akan bermanfaat untuk kita semua, kan? Iya.
berarti sudah memahami bagaimana keluarga Kristen yang spiritual, bagaimana keluarga Kristen yang rohani, dan bagaimana keluarga Kristen yang bahagia. Jadi ketika kita sudah memahami tentang materi hari ini tentang keluarga Kristen yang secara umum kita telah bahas bersama, dan Ibu harus meminta suatu aplikasi atau urutkan makna apa yang kita pelajari di hari ini. Maka itu berarti kita dapat melakukannya kan, beraplikasi melalui kelompok 1 yang tadi sudah